Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ating Supardi SPD. Saya adalah seorang guru di MAI Purwakarta, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 Kemenang di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya, MAI Purwakarta, Jawa Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada fase F kelas 11 dengan elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PPKN. Dan untuk mengawali segala perbuatan, khususnya perbuatan baik, tentunya kita harus berdoa dulu ya, supaya dalam pembelajaran ini diberikan kelancaran dan kemudahan bagi kalian dalam mengenyam pendidikan. Silakan KM untuk memimpin doa. Istilah dan doa awalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan untuk menumbuhkan rasa patriotisme, kita menyanyikan lagu nasional dan diharapkan untuk berdiri. Oke, terima kasih. Sekarang duduk kembali. Sebelum ke pembelajaran, ke materi, kita akan mengecek kehadiran kalian. Alwiyah, Awaliyah, Husni, oke, yang berarti satu orang ya yang tidak hadir ya. Nah, ini kalian lihat tayangan ini bahwa kita nanti akan ke model pembelajaran problem based learning ya.
dengan metode gallery work. Ya, istilah asing itu gallery work. Tapi kita sering menggunakannya itu adalah window shopping. Ya, itu ada mirip-mirip persamaannya gallery work dengan window shopping. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan di sini, ya. Jadi nanti kalian mengevaluasi, mempertajam dan menunjukkan pelaksanaannya kan bersama di sekolah. Ya. Sekarang kita mau bertanya tentang norma atau regulasi yang sering dilanggar, ya, baik oleh kalian misalnya maupun masyarakat secara umum. Siapa yang tahu? Kira norma yang dilanggar itu apa? Silakan kita tanya. Ya, kita. Melanggar lalu lintas. Oke. Ada lagi? Kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Ya, ya. Tidak mematuhi peraturan di sekolah atau tata tertib di sekolah. Nah, itu wajib kalian taati ya, karena tata tertib itu seyogianya yang membuat itu adalah kalian. Ya, kalian yang membuat tata tertib, kalian sendiri yang harus mentaatinya. Ya, tata tertib adalah tata tertib siswa. Berarti kalian harus mentaati tata tertib seperti itu. Nah, ini banyak-banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kalian saksikan video tayangan berikut, ya. Ini sebagai referensi untuk kalian. Kalian perhatikan amati. Aksi anarkisme atau unjuk rasa biasanya terjadi kekerasan, membawa air keras, blokade jalan, merusak fasilitas umum, dan sebagainya. Nah, itulah video tentang kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi tadi kalian amati video tentang kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia, ya. Setelah itu sebagai bahan untuk diskusi kalian, ya. Dan sekarang kalian membentuk 6 kelompok. Ini ada 24 orang, ya. 24 siswa. Berarti 24 dibagi 6 berapa? 4 ya. Berarti satu kelompok 4 orang. Kita mulai berhitung dari sini. Nah, ini kelompok 1. Kalian membahas permasalahan korupsi. Ya, kelompok 1. Kelompok 2, nanti kalian membahas permasalahan tentang narkoba. Apa narkoba itu? Narkotika dan obat-obatan. Ya. Nah, ini kelompok 3, kalian membahas tentang kekerasan. Mulai dari sekarang silakan kalian menjadi bentuk sebuah kelompok. 1, 2,
Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu udah siap? Kelompok dua? Siap. Udah siap? Siap. Kelompok tiga? Siap. 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 Kelompok empat? Siap. Oke, kelompok lima? Siap. Enam? Siap. Oke. Kalian wajib membuat yel-yel. Jadi aturannya kalian berdiskusi membagi tugas ya, bagi tugas dan kita akan kirimkan juga LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok satu LKPD satu set ya. Jadi tinggal ini dibaca-baca dan ditelaah, lalu dimasukkan nanti di LKPD. Apa itu tiga. Kalian telah ditulis di LKPD. Saya akan memantau diskusi kalian untuk pembuatan laporan ya, setiap karya yang kalian akan presentasikan ya. Jadi kalian berdiskusi dan juga membuat karya dalam bentuk poster di kertas karton ya. Nah, waktu ada sekitar 15 menit lagi ya. Nanti kalau sudah beres posternya ya, kalian presentasikan di depan kelas ya, presentasikan di depan kelas. Dan jangan lupa perhatikan kesediaan waktunya ya, kesediaan waktunya. Nanti di presentasi saya pastikan per kelompok itu berapa menit ini ya. Dan kalian memajang posternya di dinding ya. Jadi ini galeri walk ya. Ada seperti sebuah galeri ya. Walk itu apa walk? Jalannya, walk itu berjalan kan? Nah, yang berjalannya bukan posternya, ya ingat. Tapi orangnya yang berjalan. Jadi galeri walk kalian pajang di sini. Ada yang menjaga 2 orang, itu ya. Nanti ada yang berjalan, melihat galeri. Seperti kalian ke pameran galeri. Ya, kalau pernah kalian ke sebuah museum, ya, kan ada galeri, kalian memperhatikan, oh ini kata ini seperti itu, nah itu ada galeri ya. Oke, sekarang sudah beres, mejanya dirapatkan ke tengah, posternya kalian pajang di tembok, di dinding, ya, pajang di dinding. Mejanya dirapatkan saja lah. Memajang poster di dinding, silahkan ya kalian pajang di poster di dindingnya. Terus kalian putar ya
Artinya berkunjung ke poster-poster lain atau galeri yang lain. Namanya galeri walk, itu adalah kalian berjalan searah jam ya ke masing-masing kelompok. Selamat datang di kami. Yang dimasukkan dalam tubuh manusia baik secara oral atau minum maupun disuntikan dapat mengubah pikiran suasana, hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa narkoba itu golongannya adalah minuman atau apa yang kedua psikotropika yang tidak zat adiktif. Ada kejelasan visi balik lagi ke kelompoknya masing-masing ya. Kita ingin ini nih kalian mempresentasikan ya di depan ya. Jadi dari masing-masing kelompok satu presentasikan di depan atau mau di tempat singgahnya sendiri. Tempat singgahnya sendiri. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari temuan tadi dan juga hasil karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menerangkan tentang korupsi dan penemuan-penemuan dari hasil pengunjungan tadi. Tapi sebelum ke materi, kami akan mempersembahkan yel-yel kami. Kami adalah kelompok 1 selalu siap serta semangat karena kami
Jadikan korupsi budaya karena rugikan kita semua. Ayo jujur, yuk berani, iya kamu, kita semua. Gak korupsi demi negeri, ikut kami Indonesia dan korupsi. Oke. Kita presentasikan saja sebentar biar ini nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan dari rekan-rekannya. 3 fakta baru yang didapat dari kelompok kami yaitu yang pertama adanya 35 sekolah yang ikut sosialisasi KPK. Yang kedua, korupsi tak identik dengan uang. Yang ketiga, kantin kejujuran. Satu pendapat terkait masalah korupsi, yaitu korupsi menurut saya adalah suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum akibat rasa ketidakpuasan yang dapat menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil yang dapat menyengsarakan rakyat. Adapun dari penyebab terjadinya korupsi, yaitu yang pertama penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkahnya lingkungan anti korupsi, yang keempat budaya memberi upeti, gagalnya pendidikan agama dan etika, dan terakhir budaya primitif atau serba membolehkan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oke ya. Aplaus dong untuk kelompok korupsi. Ya. Nah, tapi bukan ada itu untuk korupsi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, lebih tepatnya dari kelompok narkoba. Sebelum ingin mempresentasikan, kami ada sebuah yel-yel dulu biar makin kompak. Mohon didengarkan. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2, kelompok kami paling kompak. Pintar-pintar siswanya, kelompok kami nomor 1. Kelompok 2 paling hebat, kelompok 2 paling kece. Kami yakin kami bisa jadi regu yang terkompak. Ya, sekarang masuk ke materi. Apa sih yang dinamakan dengan narkoba itu? Jadi narkoba itu adalah bahan atau zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, mengubah pikiran, suasana, hati atau perasaan dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit membahas tentang kasus kekerasan. Sebelum masuk ke materi, kita akan menyanyikan yel-yel yang baru. Kelompok 3, wek 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 wek. Kelompok yang paling kece, kelompok 3 paling oke, kelompok 3 paling ceria dan juga bahagia. Kelompok 3 Ajib, kelompok 3 Ajib, kelompok yang paling ceria. Kelompok 3 Ajib, kelompok 3 Ajib, kelompok yang paling istimewa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Taurat, tapi sebelum itu akan menyanyikan yel-yel dulu. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok 4. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling kompak ada di kelompok 4. Kelompok 4 oke, kelompok 4 oke, kelompok 4 kelompok paling kompak. Dan ada panggungnya juga. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Untuk menghilangkan rasa frustasi. Jadilah orang tuamu bangga karena prestasi, bukan menjadi malu karena panggil polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi ketidakadilan hukum. Sebelum membahas materinya, kami akan membawakan yel-yel. Kelompok 5 mana suaranya? Kelompok 5 mana suaranya? Ini kelompok 5 yang paling keren. Kelompok 5 mana suaranya? Kelompok 5 mana suaranya? Ini kelompok 5 yang paling oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yaitu tentang pelanggaran norma dan juga regulasi masalah seks bebas. Sebelumnya kita ada yel-yel dulu. Mari dengarkan. 2, 3. Hei kawan-kawan kami, ayo mari ke sini. Tengoklah ke stand kami, jangan kalian iri. Materi paling oke, membawa juga kece. Presentasinya jelas dan yang paling berkelas. Oke, langsung ke pengertiannya, yaitu seks bebas adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Jadi melakukan Oke, semuanya sudah mempresentasikan dan juga sudah berkeliling berjalan ya ke galeri masing-masing ke poster yang kalian buat. Nah, tentunya itu ada catatan dari kalian. Saya minta 1 atau 2 orang saja ya. Apa yang perlu diketahui lebih lanjut. Nah, Ustaz persilakan pada kalian untuk bertanya ke kelompok lain. 1 orang aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir tentang kasus narkoba khususnya di kalangan remaja? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menjawab. Cara untuk meminimalisir narkoba yaitu terutama bagi pelajar ya. Yang pertama dengan menghindari pergaulan bebas. Karena dari pergaulan bebas itu sendiri yang menyebabkan si narkoba itu jadi meluas banyak dari pelajar maupun ke masyarakat yang umum.
Nah, terus yang kedua kita harus bisa mempelajari bahayanya narkoba itu sangat berbahaya sekali gitu. Jadi kita harus mempelajari dulu biar ngerti gitu narkoba teh benar-benar berbahaya gitu. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawaban dari rekan kalian ya. Saya tidak memberikan semuanya untuk berikan jawaban karena memang waktu sudah tidak mencukupi lagi ya. Artinya saya ke kesimpulan dari materi yang hari ini bahwa ini adalah sebuah materi kasus ya, studi kasus pelanggaran norma dan regulasi, bahwa itu sangat penting kita mentaati segala norma yang berlaku di masyarakat ya, bisa norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, norma kesopanan, itu wajib kita taati ya. Kalau saja melanggar salah satu dari norma tersebut, tentunya sanksi yang akan didapatkan ya. Kalau kita melanggar norma sosial, misalnya kalian sebagai siswa itu pelit ya, katakan pelit misalnya pas atau lagi misalnya tidak ada istilah punten kalau orang lagi berkumpul, misalnya orang yang lebih tua berkumpul, kita melewati orang tua tersebut tanpa ada kata punten yang diucapkan dari kita, ataupun gerakan, misalnya gerakannya biasanya kan kita kalau ada orang banyak punten begitu ya, nah tidak dilakukan, maka akibatnya dari norma tersebut ya, kalian itu akan disebut orang yang tidak bersekolah. Mungkin refleksi untuk Ustadz sendiri ya. Menurut kalian pembelajaran PPKN model problem based learning dengan metode gallery walk ini bagaimana menurut kalian? Oke. Terus apa menyenangkannya gimana maksudnya? Menyenangkan maksudnya menyenangkannya itu persisnya apa gitu? Bisa bebas berpendapat, nggak ngantuk. Oh, nggak ngantuk. Yang pasti nggak ngantuk ya, karena memang berdiri dan berjalan. Ya. Terus ini ada refleksi untuk kalian. Untuk selepas, apakah kalian pada hari ini tuh melakukan pelanggaran? Ya. Misalnya di rumah atau di mana? Apa? Saya kesini pakai motor. Nah, ya, itu jangan diulangi lagi. Jadi kesalahannya apa? Pelanggarannya? Belum punya SIM. Ada lagi dari kalian yang pagi hari ini mempunyai, artinya melakukan pelanggaran lah. Ini kan ada contohnya pakai motor. Ada lagi ya? Sepatunya putih dan oh ya, dari sepatu ya. Nah itu dan untuk pertemuan berikutnya ya, ini ada tugas dari Ustadz, silakan kalian kerjakan soal, catat ya, kerjakan soal di Google Form ya, di Google Form. Udah ada yang dapat? Udah. Ya, di Google Form dengan link soalnya tertera ya, ada di LKPD itu sudah dituliskan dengan password. Apa passwordnya? Ada passwordnya. Kalau kalian tidak membuka, coba aja passwordnya salah, nanti ada apa respon gitu ya, salah. Satu lagi ya. Link soalnya itu ada tertera di LKPD
dan passwordnya juga ada Mamai. Ya, hurufnya kecil semua. Mamai. Kalau kalian tidak memasukkan password, maka kalian tidak bisa membuka Google Form tersebut. Ya, karena Google Form itu tidak bisa sembarangan orang yang mengerjakan, walaupun linknya dapat. Ya, linknya punya. Kelas lain misalnya, linknya punya, itu tidak bisa membuka karena passwordnya tidak tahu. Kalian harus tahu passwordnya. Oke, silakan kalian duduk kembali. Ya. Diberesin, kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan duduk aja di mana, ya. Jadi intinya sudah beres. Jadi kalian harus mematuhi norma dan peraturan atau regulasi, ya. Kenapa harus mematuhi norma dan regulasi? Supaya hidup kita tentram. Silahkan kalian langgar, melanggar peraturan, satu saja kalian buat. Misalnya ngambil sendal nih, sekarang mau sholat zuhur ya, ngambil sendal ada satu nih di masjid. Silahkan. Pasti dampaknya akan besar ya, apalagi banyak jamaah ya. Nah itu sanksinya ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah dengan sungguh-sungguh belajar. Mohon maaf Ustaz apabila ada ucapan ataupun tindakan dari Ustaz yang membuat kalian kurang senang atau kurang nyaman, karena sejatinya Ustaz juga seorang manusia yang tidak luput dari segala hilaf dan dosa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa dan salam dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Istidadan ikhwan awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi